Shalom Bapak Ibu semua. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sehat-sehat semua ya. Walaupun ada yang sakit, tapi kita tetap bersyukur sama Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, di depan banyak bangku yang kosong. Boleh yuk yang ada di belakang. Kita duduk di depan, biar di depan tidak jadi bangku yang kosong. Boleh silakan, saya undang yang ada di belakang, kita maju sedikit ke depan. Melangkah ke depan, ayo Om Jo. Silakan ke depan, Daniel. Silakan Bapak Ibu Markus agak ke depan, boleh yuk. Biar nanti yang datangnya agak telat, mereka bisa langsung duduk di belakang. Amin Bapak Ibu, kita hari ini kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Mungkin dari kemarin rasanya tuh ada yang capek, ada yang lelah, ada yang pusing sama sekolahnya yang habis ujian, ada yang pusing sama kerjaannya. Hari ini kita mau menyerahkan semua hidup kita sama Tuhan, amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk menundukkan kepalanya sejenak. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita. Kita lupain dulu penat-penat yang ada di kepala kita, capek kita. Biarlah roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala namamu besar, termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Bumi dan surga
kepada Tuhan. Layak di bumi di sorga. Amin Tuhan. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana. Kita naikkan angkat kita di hadirat Tuhan. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita tinggikan namanya. Oh, haleluya. Kau layak dipuji Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau yang mencukupkan kami. Engkau yang menyediakan segalanya untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan Hosana. Hosana. Lebih sungguh-sungguh lagi Hosana. 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 Sekali lagi lebih indah kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hosana. Sekali lagi katakan Hosana. 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 Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami lebih siap lagi untuk memuji Engkau, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Ada semangatnya untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita naikkan pujian kita, pilihanku. Mari kita mau belajar sama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Gimana Bapak Ibu? Sudah ngerasa familiar sama lagunya? Boleh dong semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Amin. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama dari awal. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia
kuasa, maha mulia. Amin. 1, 2, 3. Maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Oh, kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan maha. Maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari semua yang ada kita tundukkan kepala, siapkan hati kita. Karena sebentar lagi kita akan mendengar suara Raja di atas segala Raja. Kita akan dengar firman-Nya. Siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami hidup hanya karena-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Mari naikkan bersama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau telah memilihku Tuhan. memilihku, selamatkan hidupku, Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari dari awal katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun Tuhan. satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, Hidupku, pimpin jalan
Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi jemaat katakan. Erat tanganku, ku tak dapat hidup Di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus pegang erat. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau buka hati kita. Kita mau Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan lembut jemaat saja. Katakan Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Yesus pegang
Yesus pegang Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Tinggalkan aku, ya Tuhan, Kau alasan Kau alasan, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah alasan kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh terus belajar bahwa kami juga tidak punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami sampai hari ini adalah anugerah yang besar. Terima kasih, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Ini adalah hal terindah dalam kehidupan kami hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih kerinduan kami Tuhan, hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bukan menjadi sekedar informasi bagi kami, tapi ada pewahyuan, ada hikmat Tuhan, ada rema Tuhan yang Tuhan taruh di setiap hati kami untuk kami melakukan pesan Tuhan. Berikan kami hati yang baik, berikan kami pikiran yang siap Tuhan, supaya kami mampu menangkap setiap pesan Tuhan dan kami siap melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, yes. Karena kita selalu disertai oleh Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Ada Gabriel tadi paling semangat. Thank you Gab. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya berserta dengan tim penggembalaan bersama juga dengan para pemimpin yang ada, mengucapkan terima kasih kepada setiap panitia Natal yang sudah mempersiapkan seluruh rangkaian acara. Bahkan kita sudah mengikuti acara dari awal sampai habis. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat acara yang sudah disusun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras, yang sudah memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, hatinya, supaya acara Natal di gereja kita boleh berjalan dengan baik. Sekalipun mungkin tidak semua kita jemaat bisa ikut, tapi kita percaya apa yang kita sudah dapat waktu kemarin hari Minggu lalu di puncak sana, kita boleh bawa ke tempat ini, kita boleh bawa kemanapun kita pergi untuk kita ketemu siapapun, kita mau impartasikan apa yang kita dapat selama kita Natal, amin. Ya, banyak yang pakai hijau-hijau. Oh, minggu depan sudah Natal ya. Ya, Desember.
Kalau di Manado, kata Om Billy, suasana Natal itu udah terasa dari saat bulan November. Mana Om Billy ya? Nggak ada Om Billy. Bener ya, ada Nanda di sini. Nanda, ya, bulan Desember itu adalah bagi kita sebagian orang yang percaya kepada Tuhan, kita merayakan yang namanya Natal. Tapi masih tanggal 25 nanti. Tapi ya, ini bulan dimana kita mengingat momen dimana Tuhan Juru Selamat itu telah lahir dan memberikan hidupnya supaya kita menjadi hidup. Tapi hari ini saya nggak akan bahas tentang Natal, saya tidak akan bahas tentang kelahiran Yesus, tapi saya lebih mau merimain. Kalau Bapak Ibu ingat, tahun ini kita temanya apa sih? Masih ada ingat gak? Found. Ya, tema kita, fokus gereja kita tahun ini adalah found, yang artinya adalah ditemukan. Nah, saya akan flashback perenungan firman Tuhan kita hari ini. Kalau Bapak Ibu ingat, saya waktu buka firman Tuhan di awal tahun dengan tema yang sama dengan found ini, dan saya mau flashback kembali, dan ketika saya merenungkan firman Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan bukain yang baru-baru. Nah, ini bedanya merenungkan firman sama baca Alkitab. Ada bedanya. Kalau baca Alkitab ya kita sekedar menjalankan seperti tanggung jawab kita. Rasanya kalau nggak baca Alkitab hari ini kayaknya ada yang kurang. Itu baru sampai di tanggung jawab. Tapi kalau kita sudah sampai level untuk punya hati untuk kayaknya kalau tidak merenungkan firman Tuhan hari ini rasanya hidup saya kosong. Nah, kalau sudah sampai titik itu pasti kita bakalan nemuin hal-hal yang baru, sekalipun firman Tuhan itu sudah beberapa kali kita baca. Ya, tapi pasti ada rema yang baru, ada pewahyuan yang baru yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Nah, makanya hari ini judul khotbah saya adalah found. Tapi ketika kita ditemukan oleh Tuhan, itu begitu juga kehidupan kita pasti dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Ya, ini hampir nyerempet tentang Natal kemarin kita. Kalau Pak Rubin Ong, Pendeta Rubin Ong kemarin sampaikan kepada kita semua, kita ini merdeka bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus yang sudah memberikan hidupnya dan membuat kita menjadi orang yang sudah merdeka. Amin. Bapak Ibu percaya kalau kita sudah dimerdekakan? Aminnya lesu. Mana ini? Ya, kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-32. Saya nggak akan bacain semua ayat ini, tapi kita tahu cerita firman Tuhan ini dari kita duduk di sekolah minggu. Saya akan bahas firman Tuhan lagi yang ini, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat. Ya, dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32 ini, perikopnya berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kita semua udah tahu cerita anak yang hilang ini. Anak bungsu yang hilang, kita tahu bagaimana ceritanya, bagaimana dia meminta haknya kepada bapaknya, lalu dia menjual semua hartanya, lalu dia hidup keluar rumah. Hidup keluar rumah dan dia hidup berfoya-foya, nikmatin semua mungkin menurut dia itu bagiannya dia, tapi dengan cara yang salah. Bahkan di firman Tuhan dikatakan hartanya habis, semua yang dia punya habis. Bahkan dia gak punya apa-apa dan dia gak punya siapa-siapa. Bahkan karena sudah putus asanya, akhirnya dia cari seorang majikan, dia kerja di situ, dia ngurusin babi, dan sampai dia sangat lapar, dia pengen makan ampas babi. Ya, tapi nggak sampai di situ. Tapi dia bisa kembali sampai ketemu sama bapaknya lagi, dia bisa utuh lagi kehidupannya, dia bisa menikmati lagi bagaimana itu rasanya rumah, bagaimana itu
kasih Bapa menerima dia. Ya, pagi hari ini kita akan belajar sedikit lagi. Semoga kita semua dapat pesan yang baru, dan apapun yang Tuhan taruh di hati kita, mari kita tangkap itu dan kita responi dengan baik. Amin. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, tadi waktu pagi-pagi, waktu saya renungin kembali firman Tuhan ini, kadang-kadang kita menemukan begini. Setiap kita, bahkan saya pribadi, kita itu punya waktu yang beda-beda. Waktu kita ditemuin Tuhan. Amin. Kita punya, kalau bahasanya mungkin kairosnya Tuhan. Ya, kita punya waktu tersendiri. Kapan Tuhan menemukan hidup kita, saat kapan Tuhan menemukan kita, terus keadaannya seperti apapun, itu haknya Dia yang bisa nemuin kita. Gak ada orang yang bisa menebak kapan Tuhan bisa menjangkau hati kita, menjangkau hidup kita supaya kita bisa kembali sama Tuhan. Ya, setiap kita punya versinya berbeda-beda. Tapi dari setiap versi yang ada, pertanyaannya cuma begini. Seberapa banyak dari kita yang sudah meresponi ketika Tuhan menemukan kita? Seberapa banyak yang sudah meresponi Tuhan? Waktu Tuhan temuin kita, mungkin dalam keadaan yang babak belur, mungkin dalam keadaan yang hancur, mungkin dalam keadaan yang baik-baik saja, mungkin dalam keadaan yang mungkin tidak. Kalau orang dunia bilang mungkin tidak terlalu bobrok kehidupannya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh yang namanya menghakimi. Kalau kita ngelihat teman kita masih ada yang hidupnya rasanya kacau, yang kita bisa lihat, jangan pernah dihakimi. Karena Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk menghakimi. Karena Tuhan aja tidak pernah menghakimi. Benar? Tuhan selalu bisa menerima, Tuhan selalu bisa menemukan setiap orang yang berdosa dengan caranya. Karena Dia adalah kasih. Mungkin kita banyak banget nemuin hamba-hamba Tuhan khotbah atau rekan-rekan kita bicara tentang yang namanya kasih. Bicara yang namanya kasih itu di hati kadang-kadang enak, di telinga kadang-kadang enak. Kalau kita ngalamin dikasihi sama orang. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, gimana waktu kita jadi pribadi yang mau mengasihi seseorang. Waktu kita punya komit untuk mengasihi seseorang, belum tentu kita direspon baik sama orang. Belum tentu kasih kita bisa diterima secara baik sama orang. Belum tentu perhatian yang mau kita bangun sama orang diterima dengan respon yang benar. Bahkan kadang-kadang kita bisa kecewa. Kayaknya gue udah baik sama Pak Sulis, tapi kok dia masih judes ya? Ya. Kayaknya saya udah coba deh perhatian sama Gabriel, kok dia kayaknya masih cuek-cuek aja ya. Ya, itu manusiawi kita. Saya pernah duduk bareng sama Kelo. Pernah duduk bareng, terus jadi Kelo pernah berselisih sama temennya, terus kita ngobrol. Jadi yang terbiasa kan begini ya Bapak Ibu, kalau anak tiba-tiba musuhan sama temennya, terus dia cerita kenapa dia akhirnya entah berantem, entah main ejek-ejekan, atau entah jadi clash, pokoknya gitu. Jadi pokoknya kalau kebentur sesuatu, anak kecil pasti akan musuhan, terus nggak main lagi, tapi besoknya bisa bayan. Bener ya, itu anak kecil. Bisa main bareng lagi, bisa lupain salahnya, bisa lupain kemarin sakit hatinya. Nah, waktu saya ngobrol sama Kelo itu gini, saya cuma ngajarin Kelo untuk waktu kamu melakukan hal yang benar, tapi temen kamu bilang kamu nggak benar, atau kamu diajak untuk melakukan yang nggak benar juga, Papa cuma mau pesen jangan capek jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu pasti selalu penuh tantangannya, selalu banyak tantangannya.
Tapi hadiahnya itu kita bisa masuk ke surga. Itu bonusnya. Ya mungkin dalam bahasa anak-anak saya mengajarkannya seperti itu. Sekalipun saya tidak pernah punya keinginan begini. Nggak pernah punya keinginan untuk dulu kalau papa mama ngajarin, kamu kalau nggak baik kamu masuk neraka loh. Jadi yang terbangun di mindset saya waktu itu, kalau saya tidak ibadah, kalau saya tidak melakukan hal yang baik-baik, kalau saya tidak melakukan perintah Tuhan, saya masuk neraka. Akhirnya saya melakukan kebaikan karena ketakutan. Ya, sampai sini paham? Karena saya takut saya masuk neraka, akhirnya melakukan hal-hal yang baik karena takut. Nah, semakin kesini saya semakin mengerti. Mengertinya begini Bapak Ibu. Menurut saya pribadi, yang paling pas itu begini. Waktu saya melakukan kebaikan, waktu saya melakukan apapun yang berusaha untuk meresponi Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya, dan saya bisa melakukan itu bukan karena saya takut masuk neraka, bukan karena saya takut tidak diterima di kerajaan sorga, bukan. Tapi yang paling utama karena saya belajar mau mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah melihat penggalan khotbahnya Pendeta Kris Manusama, terus kemarin Opa Ishak juga tetap pernah menyinggung di sini waktu dia bilang, kita baca Alkitab mau 2 jam, mau 6 jam sehari, mau berdoa seharian itu, atau kita mau berpuasa berminggu-minggu, itu enggak bikin Tuhan nambah sayang sama kita. Tapi kita belajar, kita dilatih untuk kita bangun cinta kita sama Tuhan. Kadang-kadang kan yang terjadi begini, waktu kita nerima keadaan baik, waktu kita ngelewati musim hidup kita yang rasanya baik-baik, kayaknya gampang buat mengasihi Tuhan. Kayaknya gampang buat bilang Tuhan itu baik. Benar? Tapi waktu kita nemuin proses hidup kita, gampang banget muncul di hati ini bilang, Tuhan kok saya diproses mulu ya? Kok gak selesai-selesai ya? Kok gak udah-udah? Ya. Yuk dari hal yang sepele ini kita belajar gimana caranya kita meresponi hidup kita supaya kita melakukan kebaikan demi kebaikan itu bukan karena kita takut masuk neraka, tapi belajar kita mau bangun karena kita cinta sama Tuhan. Amin. Yang sepakat sama saya katakan amin. Amin, puji Tuhan banyak. Ya, dari kisah balik ke firman Tuhan, dari kisah anak bungsu ini, kita lihat di ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan berkata begini, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dari ayat 16 sampai 19 ini saya cuma mau kasih tahu, ini cara kerjanya dosa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin ikut retret dan ingat Pak Robin Ong bilang begini, hanya budak yang hidupnya itu dipaksa, diperintah, dan melakukan hal-hal di luar haknya dia. Ada yang masih ingat? Ya. Kalau Bapak Ibu renungkan, benar. Budak itu kerjanya cuman dapat perintah, suruh ngerjain apa, terus dia nggak bisa dapat haknya apapun, dapat kehidupan yang nggak layak, terus iya pekerjaannya cuman disuruh. Sama. Ketika kita jatuh dalam dosa, nggak usah cerita kemana-mana. Waktu saya hidup di dalam dosa, mungkin udah berapa kali saya ceritain di tempat ini. Tapi begini, cara kerja dosa. Waktu saya berdosa, saya langsung ditarik sama dosa itu bilang,
Udah lu dosa, lu gak berkenan di hadapan Tuhan. Minum aja lagi, mabok aja lagi, narkoba aja lagi. Waktu udah selesai, aduh rasanya kayaknya hidup saya berantakan banget, coba tinggalin. Tapi waktu kebentur lagi sama dosa, ingat lagi. Tuh kan apa gue bilang, udah mabok aja, narkoba lagi. Ya, itu adalah sifat dosa. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita cek dalam kehidupan kita masing-masing. Kira-kira apa sih yang masih menjerat kita sampai hari ini, dan jeratan itu nggak bikin kita sukacita. Jeratan itu nggak bikin kita damai sejahtera. Kalau tidak ada sukacita, kalau tidak ada damai sejahtera, itu tandanya kita masih dijerat sama yang namanya dosa. Ya. Itu bedanya kita hidup di dalam perintahnya Tuhan sama hidup di dalam jerat dosa. Di dalam jerat dosa tidak ada yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Cuman kenikmatan. Kenikmatan sama damai sejahtera beda. Damai sejahtera itu dari Tuhan, kenikmatan itu dari dunia ini. Nikmat itu cuma sebentar, damai sejahtera itu bisa kekal. Amin. Ya, saya ajak kita semua untuk cek di dalam kehidupan kita, apa sih yang masih jadi jerat di dalam hidup kita. Dan jangan sampai cuman kita merenungkan, ketemu, tapi kita nggak ngelakuin aksi apa-apa. Kita harus bertobat. Amin. Sama seperti anak bungsu ini, yuk kita lihat. Di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tapi yang mau saya bahas, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kalau anak bungsu ini tidak punya aksi, waktu dia kerimain tentang, wah enak ya hidup di rumah bapak, wah enak ya tinggal sama bapak, wah enak ya dikasihi, wah enak ya dicintai sama bapak, gak pernah kekurangan. Tapi kalau dia tidak pernah beraksi, dia gak pernah bangkit dari kandang babi itu, udah bertobat belum? Belum, cuman sampai di sini. Cuman sampai diinget. Ya, sama kayak kita. Kadang-kadang kita inget doang, wah enak ya waktu itu hidup ikut Tuhan. Ada masalah bisa selesai, ada masalah ada jalan keluar, dikasih damai sejahtera sama Tuhan. Tapi waktu kondisi kita terpuruk, waktu cuman inget-inget doang dan kita gak mau bangkit, ya nothing. Bukan bertobat namanya, cuman inget aja kebaikan Tuhan. Tapi kita bisa lihat dari firman Tuhan yang diajarkan pagi hari ini. Saya cuman mau kita flashback lagi. Dan kalaupun masih ada yang hidup di dalam jerat dosa, ayo kita bertobat sama-sama. Karena proses itu selalu, selagi kita masih hidup, kita pasti selalu diproses oleh Tuhan. Gak akan pernah berhenti. Selama nafas masih masuk keluar, sama kayak proses. Ada, gak ada, ada, gak ada. Tapi saya pengen kita semua bisa kuat melewati proses. Amin. Amin. Terus setelah itu hidup dalam dosa kan, anak bungsu hidup dalam dosa, putus asa, pokoknya kayaknya nggak punya kehidupan lagi. Tapi yang dia lakukan cuman ingat. Habis itu dia bertobat, dia beraksi, dia bangun dari kandang babi, dia pulang, jalan ke rumahnya, dan kita lihat waktu masih jauh pun yang menghampiri duluan siapa? Bapaknya. Ya, itu adalah Tuhan kita. Kayak lagu tadi. Engkau alasan selama aku hidup. Kalau dibalik,
Misalkan saya tanya begini, Bapak Ibu punya alasan gak sampai hari ini ikut Tuhan tuh maunya apa? Kira-kira alasannya apa? Coba jawab di dalam hati masing-masing ya. Apa sih alasan kita sampai hari ini kita masih mau ikut Yesus? Kalau cuman mau sampai masuk surga seperti saya bilang tadi, itu dangkal banget. Kita lihat ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dosa itu bisa mengaburkan status kita sebagai siapa. Ya, padahal Yesus sudah mati ribuan tahun lalu buat kita di kayu salib. Jangan jadiin itu hal yang sia-sia. Tapi yuk kita sama-sama belajar untuk meresponi kematian Yesus dengan memberikan hidup kita sama Tuhan. Terus kita lihat di ayat 22 sampai ke 25. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ketika anak bungsu ini pulang ke tujuan yang tepat, yaitu bertemu sama bapaknya, yang kita bisa lihat bapaknya itu menerima, memeluk. Di firman Tuhan ada gak bilang, nak jangan diulang lagi ya, nak jangan ngabisin duit papa lagi ya, nak kerjanya sungguh-sungguh ya, nak melayaninya lebih sungguh-sungguh ya. Ada gak di Alkitab ditulis seperti itu? Gak ada. Ya itu adalah kasih Bapa. Tidak ada syarat. Kalau secara logika kita pikirin, mungkin gak anak bungsu ini jatuh dalam dosa lagi? Mungkin. Tapi lihat, tidak pernah keluar dari mulut seorang bapa, nak jangan sampai jatuh dalam dosa lagi ya. Enggak pernah. Yuk kita belajar jadi pribadi seperti Bapa. Kita punya kasih Bapa. Jangan sampai kita punya batasan sama orang-orang yang kelihatannya di depan mata kita, ini orang gak bertobat-tobat hidupnya, masih begini terus. Ya itu sama aja menghakimi. Tapi yuk kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat sama saya. Gimana caranya saya meresponi teman yang belum bertobat ini Tuhan. Saya minta hatinya Tuhan. Ya, karena kita adalah orang yang merdeka Bapak Ibu. Jangan sampai kemerdekaan kita itu sia-sia karena kita gak gunain. Kalau kemerdekaan itu cuma nyampe di kita, Yesus gak ngajarin seperti itu. Waktu dia turun jadi manusia, dia tetap butuh yang namanya orang yang bersama dia. Buat dia melayani, buat dia menjalankan visi Bapaknya. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, dan saya coba
refleksi dalam hidup saya. Sesekali kadang-kadang memang kalau ada agenda pribadi dalam kehidupan kita atau kita punya misi tersendiri dalam kehidupan kita, kadang waktu kita nggak butuh orang lain kita bisa gapai visi kita itu. Tapi kalau visi yang dari Tuhan itu tidak akan pernah bisa kita kerjain sendiri. Pasti kita butuh yang namanya teman, kita butuh yang namanya sahabat. Karena belajar dari Yesus. Yesus jadi sahabat buat ke-12 rasulnya. Dan firman Tuhan hari ini, saya belajar begini Bapak Ibu. Kemarin saya teleponan sama Opa Ishak. Waktu saya menceritakan gini, Pak, saya mau bahas firman Tuhan ini. Terus kan dalam kehidupan saya bilang gini, saya pernah ngalamin cinta sama Tuhan, terus jatuh, hilang dari Tuhan, lalu ingat lagi. Nah, saya cuman tanya sama Papa gini, gimana ya Pak nasibnya orang yang belum pernah ngalamin cintanya Tuhan untuk bisa nginget kebaikan Tuhan dan bisa terima Tuhan? Ya, itu pertama jadi pertanyaan dalam kehidupan saya. Karena saya punya kerinduan untuk saya mau jadi berkat dimanapun saya dipercayain. Ketemu sama siapapun, saya berusaha untuk saya bisa ceritain tentang Tuhan. Nah kadang-kadang ya itu, saya terbatas sama logika dengan gimana ya kalau dia belum pernah ngalamin kebaikan Tuhan, terus saya suruh ingat, coba deh kamu ingat kebaikan Tuhan. Kalau dia bilang gak ada, gimana? Waktu saya merenung itu, saya langsung ingat firman Tuhan yang lain. Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama. Bapak Ibu tahu pasti cerita ini. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama. Ini perikopnya Saulus bertobat. Bapak Ibu tahu Saulus? Siapa Saulus? Iya, Paulus. Kita lihat ya, Saulus bertobat. Saya bacain ayat pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, kita pasti tahu bagaimana Rasul Paulus itu menulis ayat-ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita baca, bahkan kadang-kadang kita nggak ngerti apa artinya. Tapi kalau kita tarik dan kita lihat hidupnya Paulus sebelum jadi seorang Paulus itu, yaitu dia adalah Saulus. Dan kita kenal Saulus ini adalah orang yang dia tidak suka orang yang mengikut Tuhan, dia membunuh orang-orang yang ikut Tuhan, dan hidupnya benar-benar diberikan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan hal yang tadi, saya ingat ini. Jadi intinya begini Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, waktu kita berani nyampein tentang Tuhan ke siapapun, jangan pikirin hasilnya. Karena hasilnya punyanya Tuhan. Bagian kita apa? Jadi terang, jadi garam. Jadi terang, jadi garam. Amin. Ya, kita gak perlu hasilnya.
Kita perlu jadi buah. Yang metik buahnya siapa? Orang. Yang nikmatin buahnya siapa? Nah, itu buahnya jatuh. Ya, Tuhan mau kita berbuah. Masa kita yang berbuah kita nikmatin sendiri buahnya kita? Enggak dong. Kita berbuah yang nikmatin siapa? Orang. Ya. Dan waktu saya ngerenungin hidupnya Saulus, ini orang pembunuh. Ini orang sampai Tuhan bilang, aku Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu pernah bayangin gak kalau Bapak Ibu yang dapat suara ini? Pernah bayangin gak? Dengan hidup kita yang kita jalanin sekarang, Tuhan bilang, ini aku yang masih engkau aniaya. Ada amin? Amin. Itu pribadi Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala juga tidak akan pernah menghakimi. Tapi yuk kita sama-sama, kita maju buat Tuhan, kita perbaikin hidup kita. Karena saya tidak bisa lebih jadi benar-benar lebih baik tanpa Bapak Ibu juga. Karena di Amsal dikatakan, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Saya tidak bisa sendirian untuk buat hidup saya makin baik lagi. Begitu juga Bapak Ibu di dalam gereja ini. Kita hidup berkomunitas. Mungkin terjadi gesekan, mungkin terjadi amprokan, mungkin terjadi secara nggak sengaja atau nggak sengaja. Tapi itu bagian dari proses. Dan itu yang membuat kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mau rendah hati, kalau kita masih sombong dan kita terus merasa benar, jatuhnya sakit nanti. Amin, Gloria. Gloria Ministry, tetap rendah hati. Amin. Ya, dari semua firman Tuhan yang saya bagiin pagi hari ini Bapak Ibu, saya tulis begini. Intinya dari semua perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu cuma mau satu. Cuma mau kita. Itu merdeka, hidup bareng sama Dia. Menurut Bapak Ibu, kita ini dari dunia ini atau kita dari dunia yang berbeda? Kita ini adalah benih kerajaan sorga Bapak Ibu. Amin? Iya, kita bukan dari dunia. Kita mungkin memang lahir di dunia ini. Tapi benih itu dari tangan Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ini ayat powerful banget. Dan tadi pagi saya jadiin status. Kita buka 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Waktu baca firman Tuhan ini, saya kayak dibakar sama Tuhan dan wah ternyata Tuhan tuh baik banget lah. Gak bisa digambarin sama apapun. Ya ini ayat 17 dulu, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada 18, lanjut. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang
semakin besar. Amin. Kenapa saya terbakar? Kalau Bapak Ibu sadar, waktu Tuhan menciptakan manusia, itu dari 2 elemen. Dari debu tanah, dan satu lagi apa? Roh Allah yang dihembuskan ke dalam hidup kita. Berarti di dalam hidup kita ada roh Allah gak? Iya, ada roh Allah, ada daging. Pilihannya di kehidupan kita, kita lebih pilih mau ikut yang mana? Mau ikut daging kita atau mau ikut roh Allah? Yang sudah jelas dibilang sama firman Tuhan, ketika ada roh Allah yang hidup, itu akan memerdekakan kehidupan kita. Jadi jangan sampai ada alasan lagi Bapak Ibu untuk kita tinggal di dalam yang namanya dosa. Karena roh Allah itu hidup di dalam Om Thomas, Leoni, Wadona, bahkan di seluruh kita yang ada dalam ruangan ini. Roh Allah itu hidup di setiap kita. Amin. Balik lagi, respon. Mau responin daging kita atau roh Allah yang sudah hidup dalam kita. Dan kita sudah merdeka oleh karena Kristus hadir di dalam hidup kita. Amin. Saya undang pemain musik. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah dari firman Tuhan yang singkat ini, biarlah kita boleh dapat sesuatu dari Tuhan dan kita mau belajar untuk meresponi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih kita mau melakukan pesan Tuhan apa yang ditaruh Tuhan dalam hati setiap kita. Kasih Tuhan. Yuk kita merenung sejenak. Bapak Ibu, saya mau berkata begini. Ingat ini baik-baik. Semua kita yang ada dalam ruangan ini, kita bukan hamba dosa. Kita adalah hambanya Tuhan yang sudah merdeka oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Dia rela sebagai Tuhan turun menjadi seorang manusia. Dia rela tanpa paksaan. Tapi itu adalah inisiatif Allah. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang ini. Inisiatif bapaknya menghampiri anaknya ketika mau pulang. Sama apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau rasanya kita udah deket rumah mau pulang, mau nyembuhin luka-luka kita, mau bertobat, mau balik ke Bapa kita yang sesungguhnya, jangan tahan langkahmu, lari. Jangan malu karena kita suka jatuh dalam dosa. Bapak Ibu harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah lelah menerima kita. Tapi jangan sampai kehidupan kita jadi kurang ajar. Karena kita tidak menggunakan kemerdekaan itu dengan baik. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubirlah, jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau ingat, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Yes. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kasih-Nya Tuhan itu adalah karya yang besar bagi kita.
Di dalam kasih itu ada yang namanya pengampunan. Ada yang namanya pemulihan, penerimaan. Dunia mungkin bisa menolak kita Bapak Ibu, karena kita anak Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa menolak kita. Karena kita adalah kesayangannya. Kalau ada di antara kita yang merasa kamu tidak berharga hari ini, saya mau bilang, engkau begitu berharga buat Tuhan. Berapa kali pun engkau jatuh, Tuhan tidak akan pernah lelah angkat kamu. Seberapa kali kita menderita karena ikut Tuhan, Bapak Ibu harus ingat, kalau Tuhan saja menampung air mata kita, apalagi hidup kita. Stop sia-siakan hidup kita. Stop melakukan hal yang tidak berguna di mata Tuhan. Karena hidup kita itu berharga banget buat Tuhan. Hidup kita itu berguna banget buat sorga. Kita punya pekerjaan yang mulia. Karena hidup kita mulia. Tuhan bisa pakai setiap kita ketika kita masih hidup dalam dosa untuk jadi berkat buat orang lain. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Mari kita keluar sama-sama dari dosa itu dan kita mau hidup bebas di dalam Tuhan. Kita mau hidup merdeka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Engkau melihat setiap hati, bahkan setiap keadaan kami Tuhan. Mungkin Tuhan, hari ini masih ada di antara kami yang hidup dalam jerat dosa. Tapi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama berkomitmen Tuhan. Untuk kami mau meninggalkan dosa kami Tuhan. Kami mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau menikmati sorga bersama dengan Tuhan. Kami mau menikmati cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah terima kami sampai hari ini. Tuhan tidak pernah buang kami. Terima kasih kami sudah ditemukan berkali-kali oleh Tuhan. Ketika kami kotor, ketika kami berdosa Tuhan. Tuhan selalu berusaha menemui kami. Tahtamu boleh ada di sorga Tuhan. Tapi terima kasih Engkau mau tinggal di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti Bapa sayang anak, demikianlah Engkau mengasihiku.
jadikan biji Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntut hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Saya mengundang Kesia ke depan untuk berdoa. Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Ya Tuhan, Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagi hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau begitu sempurna berkarya atas hidup kami, lebih dari apapun, lebih dari pujian yang kami nyanyikan tadi Tuhan. Dan kami percaya hidup kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang terus berjuang untuk hidup kami. Dan kami juga mau terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan, melewati hari-hari kami dengan kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala Theo untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua diberkati pada pagi hari ini. Amin. Amin. Yang diberkati kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Sambil mempersiapkan persembahan kita mau ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan merayakan Natal di tempat ini. Tanggal 25 Desember jam 8 pagi. Jadi minggu depan kita akan rayain Natal di tempat ini bersama-sama. Jam 8 pagi, bukan jam 9 pagi ya Bapak Ibu, tapi jam 8 pagi. Mari kita kasih tahu saudara-saudari kita yang hari ini tidak beribadah, kalau hari Minggu kita ibadah jam 8 pagi. Amin. Amin. Dan
Minggu depan juga bangkunya akan lebih banyak dari ini. Jadi minggu depan kita bisa lebih rame lagi, 100 bangku. Nah, kita bisa ajak saudara-saudara kita buat beribadah Natal minggu depan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan yang kedua, segala kegiatan gereja itu di bulan Desember tidak ada. Jadi kita bisa ganti dengan kegiatan bersama keluarga kita tercinta yang ada di rumah. Amin. Dan nanti kalau ada kegiatan pasti akan selalu diinfo lewat grup Gloria Family Blessing. Dan yang ketiga, ekstra kolekte hari ini akan diberikan buat kegiatan Natal, buat konsumsi di tanggal 25 Desember. Amin Bapak Ibu, mari kita beri yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Saudari Brenda boleh kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau tadi kami setelah mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu agar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami akan memberi persembahan. Engkau memberkati persembahan yang akan kami beri. Biarlah persembahan yang kami beri dapat menjadi manfaat bagi kegiatan pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu. Sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita rentangkan tangan seperti Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi dari awal kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Boleh rentangkan tangan Bapak Ibu seperti Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu,
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit. Bapak Gembala boleh tutup dalam doa. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Roh Kudus-Mu sudah memimpin ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan Tuhan sepanjang pagi hari ini, ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang yang berbeda. Kami penuh dengan hatinya Tuhan, kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan kami disadarkan bahwa kami adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat ketika kami bertemu dengan siapapun Tuhan. Biarlah melalui perkataan kami Tuhan, melalui tindakan kami Tuhan, melalui gerak tubuh kami Tuhan, bahkan apapun yang kami lakukan, semuanya dapat menjadi berkat Tuhan buat setiap orang yang melihat hidup kami, bahwa di dalam hidup kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat buat ibadah hari ini Tuhan. Biar semua kami yang terlibat dalam pelayanan maupun kami yang mengikuti ibadah berjemaah Tuhan, kami semua dilawat oleh Tuhan dan kami semua boleh menerima berkat yang sama dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemulihan dari Mami Ringo Tuhan. Biarlah Mami Ringo boleh terus semakin sehat, semakin pulih karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan karena ada kasih-Nya Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya Mami Ringo Tuhan. Dan biarlah Mami Ringo penuh dengan sukacitanya Tuhan. Mami Ringo boleh melihat bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupannya, dan Mami Ringo selalu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan Bapak Edi Naibao Tuhan. Sampai hari ini kami tetap berdoa, kami terus melepaskan berkat Tuhan. Biar yang terbaik dari Tuhan terjadi atas Om Edi, dan setiap kehendak Tuhan yang terbaik memenuhi relung hati dan relung jiwa Om Edi Tuhan. Berkati Om Edi dan Bu Risma Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka selalu percaya akan Tuhan. Biarlah di balik semua badai ini mereka boleh melihat karya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat kebaikan Tuhan setiap hari terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin kami tidak tahu keadaannya. Berkati mereka semua yang sakit Tuhan, mungkin dalam kelemahan tubuh. Dan kami melepaskan berkat supaya mereka semua boleh pulih, boleh sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua boleh sehat oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami juga semua Tuhan kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan, supaya kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, karena kami bersyukur Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Indonesia Tuhan ada di dalam hati-Mu, ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya negeri kami akan Tuhan buat baik, karena Tuhan mengasihi negeri kami Indonesia. Bahkan seluruh warganya Tuhan, Engkau akan memperhatikan kami, Engkau akan memelihara kami Tuhan. Kalau kata orang-orang Tuhan 2023 akan melewati yang namanya resesi, tapi kami percaya setiap anak Tuhan punya pemeliharaan yang beda dari Tuhan. Dan kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan, kami mau terus menguatkan iman kami kepada Tuhan, supaya kami tidak hidup apa kata dunia ini, tapi kami mau belajar hidup apa kata firman Tuhan yang hidup di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah rasa terima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membimbing kami sampai pada akhir tahun ini Tuhan. Kami sudah melewati berbagai macam musim hidup kami Tuhan. Tapi yang kami tahu sampai hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus. Diberkatilah keluarga kita,
Diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah studi anak-anak kita. Diberkatilah apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberikan kami karunia untuk bisa menikmati setiap berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kami. Kami terima itu penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.